Kunon adalah seorang anak laki-laki yang lahir di dunia fantasi. Di wajahnya terdapat bekas luka pahlawan yang sangat langka, peninggalan seorang ksatria suci. Namun, harga yang harus ia bayar sangat besar, ia kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Kunon tidak pernah tahu apa arti melihat. Ia sering bertanya kepada orang tuanya seperti apa rasanya bisa melihat. Ayahnya selalu menjawab bahwa melihat berarti merasakan warna dan menyaksikan semua keindahan ciptaan Tuhan di dunia ini. Menurut ayahnya, kemampuan itu sangat penting jika seseorang ingin menemukan penjahat God yang hebat. Ibunya memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan bahwa kehilangan mata bukanlah apa-apa dibandingkan bekas luka pahlawan yang didapat Kunon. Baginya, itu hanyalah harga kecil yang pantas dibayar. Di rumah, Kunon sering mendengar para pelayan mengasihaninya karena kebutaannya. Hal itu membuatnya kesal, karena ia hanya ingin diperlakukan seperti anak laki-laki normal seusianya. Tak lama kemudian, Kunon diberi seorang instruktur sihir. Ia sebenarnya tidak menyukai hal itu, karena tidak mengerti apa gunanya belajar sihir bagi seseorang yang bahkan tidak bisa melihat. Seorang pelayan kemudian menuntunnya ke ruangan tempat guru sihir barunya menunggu. Dalam perjalanan, Kunon bertanya apa gunanya mempelajari sihir jika ia bahkan tidak bisa berjalan sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memeganginya. Pelayan itu memahami rasa frustrasinya. Ia menjelaskan bahwa Kunon terlahir dengan lambang air di dahinya, tanda bahwa ia memiliki afinitas magis yang besar, terutama pada sihir air. Jika Kunon mempelajarinya, ia bisa melakukan keajaiban, baik bagi dunia maupun dirinya sendiri. Kunon tidak sepenuhnya setuju, tetapi memilih diam saat pintu dibuka. Di dalam ruangan, guru barunya, Jenny, telah menunggu. Gadis kutu buku berambut biru itu menyapanya dengan hangat dan memperkenalkan diri sebelum memulai pelajaran pertama mereka. Pelajaran itu ternyata cukup mudah bagi Kunon. Ia langsung berhasil membasahi tongkatnya dengan mantra sederhana. Jenny memuji bakatnya, sementara Kunon bertanya apa sebenarnya yang telah ia lakukan. Jenny menjelaskan bahwa ia hanya menciptakan gumpalan air kecil, seukuran bola mata. Mendengar itu, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benak Kunon. Ia refleks memegang matanya, membuat Jenny ketakutan karena mengira Kunon tersinggung. Namun, Kunon justru berseru bahwa jika ia bisa menciptakan gumpalan air seukuran bola mata, maka ia juga bisa menciptakan sepasang matanya sendiri. Bagaimana ia menghubungkan kedua hal itu memang sulit dijelaskan, tetapi logika anime jarang bisa dibantah. Waktu berlalu, dan Kunon tidak lagi murung seperti sebelumnya. Ia mulai menikmati banyak hal dan tertarik pada berbagai aroma serta rasa di sekitarnya. Ia melahap selada tanpa tahu apa yang sedang ia kunyah. Sang pelayan dengan senang hati menjelaskannya dan mengaku bahwa memasak ini terasa jauh lebih memuaskan baginya. Kunon bahkan menggosokkan beberapa buah blueberry ke wajahnya, sementara sang pelayan mencoba memahami arti dari semua perubahan itu. Tak lama kemudian, gurunya kembali datang untuk melanjutkan pelajaran. Jadi, dia pun terpaksa pergi. Flora, tutornya, adalah sosok yang sangat keibuan dan selalu menanyakan apa yang ingin ia pelajari hari itu. Kunon menjawab bahwa ia ingin membaca sejarah dan mempelajari kisah malam suci Haf. Flora tampak sedikit terkejut, karena peristiwa malam suci itulah satu-satunya alasan Kunon kehilangan penglihatannya. Meski begitu, pelayan tetap mengizinkannya. Flora kemudian menoleh kepada Kunon dan memintanya untuk segera memberitahu jika ia merasa lelah atau tidak nyaman. Kunon menenangkan Flora dan mengatakan agar ia tidak khawatir, karena ia ingin mempelajari semua hal yang bisa ia pelajari. Tak lama kemudian, Kunon mulai mempelajari sejarah dunianya. Ia membaca tentang pertempuran besar antara manusia dan iblis, sebuah masa ketika keadaan manusia sangat buruk. Untungnya, seorang pahlawan dari pihak manusia muncul, bernama Haf, sang ksatria suci. Haf akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis dan mengembalikan perdamaian ke dunia. Namun, kemenangan itu dibayar mahal. Haf dikutuk oleh Raja Iblis, dan sejak saat itu, setiap generasi dalam garis keturunannya terlahir secara acak dengan sesuatu yang hilang. Ada yang lahir tanpa kaki, tanpa gigi, atau tanpa mata. Sejak saat itu, manusia menyebut keturunan cacat tersebut sebagai reinkarnasi sang pahlawan karena mereka memiliki bekas luka pahlawan. Kunon sendiri tidak sepenuhnya mempercayai keyakinan itu. Ia merasa bahwa dirinya lebih dari sekadar reinkarnasi Haf. Ia adalah dirinya sendiri, dan kekuatan sihir yang dimilikinya adalah miliknya, bukan warisan dari pahlawan yang telah lama meninggal. Setiap hari, Kunon melatih sihirnya dan perlahan menjadi semakin kuat. Ia berharap suatu hari nanti bisa menciptakan sepasang mata miliknya sendiri. Sayangnya, harapan itu belum bisa terwujud karena ia pernah tertipu. Namun, semua latihan itu menuntut harga yang mahal, karena sihir menguras mana dan stamina dalam jumlah besar. Suatu hari, Kunon jatuh pingsan ke tanah dan harus dibawa kembali ke dalam oleh pelayannya, Iko. Ia bangun dengan perasaan kesal. Jika terus seperti ini, pikirnya, ia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan mata barunya, kecuali jika ia bisa meningkatkan staminanya. Iko mengingatkannya bahwa Kunon masih berusia 7 tahun dan perlu menambah berat badan agar bisa menjadi lebih kuat. Kunon menjawab bahwa mereka harus mencari cara lain, karena ia selalu pingsan hanya dengan menggunakan mantra dasar, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Iko lalu menyarankan agar Kunon mengenakan perlengkapan seperti Samsul dan mulai berlatih pedang. Dengan begitu, stamina dan kekuatannya mungkin akan cepat meningkat. Kunon setuju dengan saran itu. Iko pun segera mencari ahli pedang yang andal untuk melatihnya. Keesokan harinya,
Iko menemukan seorang pendekar tua bernama Oruru, yang langsung mulai melatih Kunon. Pada hari pertamanya, Kunon berhasil menguasai dasar-dasar latihan pedang. Pada saat yang sama, Jenny datang untuk melanjutkan pelajaran sihir. Ia terkejut melihat betapa keras Kunon berlatih dan sempat bertanya apakah ia ingin beristirahat. Namun, Kunon segera meletakkan pedangnya dan bersiap dengan tongkat sihirnya. Jenny ragu apakah stamina Kunon masih cukup, jadi ia hanya ingin memastikan apakah Kunon masih mengingat pelajaran sebelumnya. Kunon pun segera mengucapkan mantra. Namun, alih-alih menciptakan satu bola air, ia justru menghasilkan sekitar 10 bola air yang sangat jernih. Jenny terkejut. Ia tidak menyangka Kunon bisa menguasai mantra itu secepat ini, dan saat itu ia benar-benar menyadari bahwa anak laki-laki ini memang berbeda. Sore harinya, Kunon mendapat kunjungan dari ibu kota kerajaan. Tamu itu ternyata adalah sang putri sendiri, Mirika. Sejak Kunon lahir, ia telah dijodohkan dengannya karena Kunon berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki bekas luka sang pahlawan, sesuatu yang dianggap sangat penting. Namun, Mirika sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, Kunon selalu bersikap dingin dan tidak pernah mengajaknya bermain. Sejak saat itu, Mirika mulai takut dengan kenyataan bahwa ia mungkin harus hidup bersama pria pemarah seumur hidupnya. Karena itu, ia sangat terkejut ketika melihat Kunon kali ini. Kunon tampak jauh berbeda, tersenyum ramah, dan menyambutnya dengan hangat di rumah besarnya. Mirika langsung bertanya apakah sesuatu telah terjadi, karena sikap Kunon terlihat berubah. Kunon menjawab bahwa ia telah jatuh cinta pada sihir dan menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia juga meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikannya dan mengatakan bahwa ia punya banyak hal untuk diceritakan tentang perkembangan terbarunya. Sebagai bukti, ia langsung memunculkan sebuah bola air di hadapannya. Mirika pun merasa gembira dan sangat terkesan. Kunon lalu mengangkat bola air itu dan, dengan bantuannya, menciptakan sebuah pelangi yang indah. Setelah itu, Kunon menggenggam tangan Mirika dan mengajaknya berjalan-jalan di taman. Di sana, mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tak terasa, matahari mulai terbenam. Mirika pun harus kembali ke keretanya dan pulang ke ibu kota. Keesokan harinya, Kunon mengatakan kepada Flora bahwa ia ingin mempelajari tata krama seorang pria sejati agar bisa menjadi pasangan yang lebih baik bagi Mirika. Bahkan Flora pun terkesan dengan kesungguhannya dan mulai mengajarinya berbagai tata krama yang seharusnya dikuasai oleh seorang bangsawan. Setelah pelajaran itu selesai, Jenny datang untuk pelajaran sihir. Ia terkejut melihat perubahan sikap Kunon, yang kini menyapanya dengan sangat sopan dan mengucapkan terima kasih atas semua bimbingannya selama ini. Melihat hal itu, Jenny memutuskan untuk menaikkan tingkat pelajaran mereka dari mantra dasar. Jenny menjelaskan bahwa mereka kini akan mempelajari mantra yang lebih kompleks. Kunon harus memikirkan berbagai komponen sihir, seperti viskositas, warna, suhu, dan banyak hal lain, lalu menggabungkannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Jenny memunculkan 2 bola air dan menyuruh Kunon menyentuh keduanya. Bentuk-bentuk itu sudah terasa familiar baginya. Kunon segera menyadari bahwa salah satu bola terasa hangat, sementara yang lainnya dingin. Jenny menjelaskan bahwa perbedaan seperti inilah yang membedakan satu penyihir dengan penyihir lainnya. Kunon tampaknya langsung memahami konsep tersebut. Ia kemudian menciptakan sebuah bola air dan menjatuhkannya ke dalam cangkir di depannya. Setelah itu, ia menyuruh Iko untuk mencicipinya. Meski sedikit bingung, Iko tetap menuruti perintahnya. Begitu Iko menyesap air itu, ekspresinya langsung berubah. Ia mengatakan bahwa air tersebut terasa seperti jus apel. Mendengar itu, Jenny benar-benar terdiam. Ia teringat bagaimana dirinya semalaman tidak tidur hanya untuk memikirkan hal baru yang bisa diajarkan kepada Kunon. Setidaknya, Kunon sadar bahwa dia tidak bisa langsung menguasai semuanya. Malam itu, ia terjaga di tempat tidurnya sambil memegang apel hijau dan apel merah, memikirkan bagaimana cara memahami rasa dan aroma dari berbagai hal. Namun, ia masih belum benar-benar mengerti apa itu warna. Ia menyadari bahwa tanpa memahami warna, ia tidak akan mampu membuat perubahan sihir yang lebih halus, apalagi menciptakan sepasang mata ajaib. Keesokan harinya, saat sarapan, sesuatu berubah dalam dirinya. Kunon berkata kepada Iko bahwa ia ingin teh susu tanpa susu, sebuah permintaan yang terdengar konyol. Namun, Iko tidak ingin mengejeknya, jadi ia hanya meminta seseorang mengambilkan air. Saat itu, Kunon menciptakan bola air di udara dan melemparkannya ke arah Iko. Tiba-tiba, sebuah pemahaman muncul di benaknya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sebenarnya telah mampu merasakan banyak hal. Lalu ia bertanya-tanya, bagaimana jika semua rasa itu adalah apa yang orang lain sebut sebagai warna? Kunon mengambil sebuah apel hijau dan bertanya apakah apel itu berwarna merah. Iko mengira Kunon hanya bercanda atau mulai bertingkah aneh, lalu menjawab bahwa apel itu berwarna hijau. Kemudian Kunon mengambil apel lain dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, Iko menjawab bahwa apel itu memang berwarna merah. Saat itulah Kunon mengejutkan Iko. Ia mengatakan bahwa keranjang di depannya berisi 3 apel merah dan 2 apel hijau. Iko terkejut, tetapi Kunon menjelaskan bahwa ia bisa merasakan perbedaan itu hanya dengan menyentuhnya. Ia merasa bahwa setiap warna memiliki sensasi tersendiri di ujung jarinya. Ini merupakan perkembangan yang sangat besar. Iko segera berlari untuk memberitahu ayahnya tentang hal tersebut. Ayahnya langsung bertanya apakah Kunon kini bisa membaca buku. Iko menjawab bahwa Kunon mampu mengikuti warna tinta di atas kertas dan membaca dengan cara itu. Keesokan paginya,
Kunon kembali berlatih sihir. Ia menciptakan bola air merah yang besar, karena merasa warna akan lebih mudah ia rasakan jika ukurannya lebih besar. Namun, tepat saat itu ibunya memanggilnya. Konsentrasinya buyar, dan bola air itu jatuh menimpa mereka, membasahi tubuh mereka dengan cairan merah. Ibunya langsung pingsan, mengira putra kesayangannya telah terluka parah dan berlumuran darah. Kunon kebingungan, sampai Iko menjelaskan bahwa darah memang berwarna merah, dan itulah sebabnya ibunya sangat ketakutan. Dari kejauhan, Jenny mengamati semua itu. Ia merasa kemampuan Kunon telah melampaui apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah anak laki-laki ini memiliki potensi untuk meraih gelar tertinggi dan menjadi penyihir biru langit. Beberapa hari berlalu, dan Kunon mulai mempelajari hidromansi. Ia ingin memperluas pemahamannya tentang sihir air. Namun, Iko tidak benar-benar mengerti apa itu hidromansi. Karena itu, Kunon menjelaskannya dengan sangat sederhana. Ia berkata bahwa hidromansi hanyalah menggunakan air di dalam mangkuk untuk meramalkan masa depan atau menemukan sesuatu yang hilang. Iko langsung bertanya apakah Kunon bisa mencarikan calon suami untuknya. Kunon tertawa dan menyuruhnya tidak perlu khawatir. Ia mengatakan bahwa Iko masih muda dan cantik, dan pasti banyak pria yang ingin menikahinya. Ia bahkan bercanda bahwa, seandainya ia tidak terikat dengan kehidupannya saat ini, mungkin ia akan menikahi Iko juga. Mereka berdua tertawa mendengar itu, sampai akhirnya Iko mengingatkannya bahwa usianya 10 tahun lebih tua darinya. Namun, Kunon menjawab bahwa baginya usia hanyalah angka. Saat itu, Flora datang untuk mengikuti pelajaran sekaligus ujian, yang ia lalui dengan hasil sangat memuaskan. Semua jawabannya mendalam, sesuai dengan etika politik, dan sama sekali tidak memberi celah untuk diboikot di Instagram. Flora pun menyadari bahwa sebenarnya ia sudah mengajarkan semua yang ia bisa di tingkat ini. Hal itu membuatnya khawatir, mungkin ia telah mengajarkan Kunon terlalu baik, apalagi melihat caranya yang kini gemar menggoda setiap gadis yang ditemuinya. Kunon kemudian menawarinya teh dan berusaha menghiburnya. Flora sempat merasa cemas, takut Kunon bisa terseret ke dalam gerakan itu. Namun pada akhirnya ia berpikir bahwa semua ini justru lebih baik, karena Kunon yang dulu selalu murung dan sedih kini tampak lebih menikmati hidupnya. Malam itu, Iko memberitahu Kunon bahwa mereka harus bersiap-siap. Ayahnya ingin bertemu Kunon dan telah memanggilnya ke rumah besar keluarga. Kunon segera bersiap, dan tak lama kemudian mereka berdua berjalan keluar ke malam yang dingin. Iko membawa obor sambil mengeluh karena udara yang menusuk tulang. Melihat itu, Kunon memutuskan melakukan sesuatu. Ia menggunakan sihirnya untuk menciptakan 2 gumpalan air besar. Namun, yang mengejutkan Iko, air itu terasa hangat dan lembut. Iko menempelkannya ke wajahnya sambil berkata bahwa ia ingin sekali tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari air seperti ini. Kunon tersenyum dan mengatakan agar ia tidak khawatir, karena ini baru prototipe dan ia sudah menyiapkan lebih banyak produk lainnya. Setelah itu, Kunon bertanya dengan jujur kepada Iko apakah ia telah melakukan kesalahan dalam beberapa hari terakhir, dan apakah ayahnya memanggilnya karena marah. Ia teringat kejadian sebelumnya, saat ia menciptakan bola air berwarna merah yang membuat ibunya pingsan dan ayahnya murka. Iko menenangkannya, mengatakan bahwa Kunon telah melakukan segalanya dengan sempurna, jadi tidak ada alasan bagi ayahnya untuk marah. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah besar itu dan segera masuk untuk menghangatkan diri. Mereka disambut oleh kepala pelayan dan kakak laki-laki Kunon. Kunon sangat senang bertemu kakaknya, karena mereka jarang bertemu. Namun, sang kakak mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu, karena orang tua mereka sudah menunggu di ruang tata surya. Kakaknya menuntun mereka menyusuri rumah. Di tengah jalan, ia sempat bertanya apakah Kunon ingin tangannya digenggam sebagai penunjuk jalan. Kunon menolak dengan lembut, mengatakan bahwa sekarang ia sudah mampu merasakan lingkungannya dengan jauh lebih baik dan tidak akan kesulitan berjalan sendiri. Sang kakak pun teringat masa lalu, ketika Kunon selalu murung dan ia harus memegang tangannya kemanapun Kunon pergi, bahkan di dalam rumah. Ia terkejut melihat perubahan besar Kunon dalam waktu yang singkat, dan dalam hati mendoakan yang terbaik untuknya. Tak lama kemudian, mereka mengetuk pintu dan masuk ke ruangan. Ayah Kunon lalu menjelaskan bahwa Nona Flora merasa telah mengajarkan semua yang perlu diajarkan kepada seorang anak bangsawan. Untuk pendidikan selanjutnya, Kunon disarankan masuk ke sekolah formal. Kunon pun menjawab dengan jujur bahwa ia sebenarnya tidak ingin bersekolah, karena ia takut disabilitasnya justru akan menimbulkan masalah bagi teman sekelas maupun para guru. Selain itu, Kunon mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana sendiri dan telah menentukan jalan hidup yang ingin ia tempuh, dan jelas itu tidak melibatkan sekolah. Ayahnya tertawa mendengarnya, sesuatu yang, menurut Kunon, tidak akan pernah terjadi jika ia mengatakan hal yang sama pada ayah orang lain. Ayahnya berpendapat bahwa pendidikan formal sebenarnya hanya ditujukan bagi orang biasa. Namun, karena hukum mewajibkan semua bangsawan untuk menempuh pendidikan, ia harus meminta izin raja agar Kunon mendapat pengecualian. Kunon menanggapi dengan bercanda bahwa ia sudah bisa mencium bau nepotisme. Ayahnya langsung menyuruhnya diam dan menerima apa yang sudah disiapkan tanpa bersikap terlalu oke. Setelah itu, Kunon beralih ke tujuan utamanya dan mulai menanyakan uang sakunya. Ia merasa pantas mendapatkan kenaikan karena sudah bekerja sangat keras. Namun ayahnya menolak mentah-mentah. Ia berkata bahwa jika Kunon kembali berulah seperti insiden darah di kebun, uang sakunya akan dipotong selama 6 bulan penuh. Ibunya segera menyela untuk mengalihkan pembicaraan dan mengembalikan suasana ke jalur semula.
Ayahnya lalu mengingat alasan utama ia memanggil Kunon. Ia mengatakan bahwa meskipun ia setuju dengan keputusan Kunon untuk tidak bersekolah, Kunon tetap harus memikirkan masa depannya bersama Putri Mirika. Pendidikan adalah bagian penting dari citra seorang bangsawan, dan Mirika bisa menjadi bahan ejekan jika calon pasangannya bahkan tidak pernah bersekolah dengan layak. Yang mengejutkan, Kunon memahami hal itu. Ia akhirnya setuju untuk bersekolah, meskipun menurutnya hal itu akan merepotkan. Ia tidak ingin Putri Mirika dipermalukan karena dirinya. Ayahnya pun menenangkannya dan mengatakan bahwa, dengan koneksi dan pengaruh yang ia miliki, Kunon hanya perlu datang ke sekolah 5 kali untuk mengikuti ujian tingkat lanjut terakhir, lalu langsung lulus. Bagi Kunon, itu terdengar seperti solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga ia langsung menyetujuinya. Kakak laki-lakinya juga menenangkan Kunon dan mengatakan bahwa ia tidak akan sendirian, karena ia dan Putri Mirika akan mengikuti ujian yang sama, sehingga mereka bisa lulus bersama. Ibunya sangat gembira mendengar hal itu dan segera memanggil Iko, karena mereka harus mengambil banyak ukuran untuk mantel dan pakaian Kunon. Sebelum mereka pergi, ayahnya memanggil kakak Kunon kembali dan berpesan bahwa selama Kunon berada di sekolah, beberapa bangsawan lain yang membenci keluarga mereka mungkin akan mencoba mendekatinya dan Putri Mirika. Tugas sang kakak adalah memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun berjanji akan selalu berada di dekat mereka dan menjaga Kunon tetap aman. Pada kunjungan berikutnya, Putri Mirika datang menemui Kunon. Ia sangat senang mengetahui bahwa mereka akan bersekolah bersama dan berjanji akan menemani Kunon berkeliling serta mengenalkannya pada lingkungan sekolah. Kunon sempat bertanya-tanya dalam hati apakah bangsawan lain yang menyukai Mirika akan merasa cemburu. Namun Mirika menenangkannya dan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Kunon lalu bertanya apakah Mirika sebenarnya tidak populer di sekolah dan hanya menyendiri. Mirika tertawa dan mengatakan bahwa ia justru sangat populer karena statusnya sebagai putri. Ia bahkan tahu setidaknya ada 5 anak laki-laki yang ingin melamarnya. Mendengar itu, Kunon mulai berpikir bahwa semua ini mungkin akan menimbulkan masalah tersendiri. Karena itu, Kunon memutuskan untuk menggunakan tongkat sihir lain sebagai alat pertahanan diri. Tak lama kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Kunon bersiap bersama Ixio, dan semua orang langsung memperhatikannya. Dengan jubah baru dan tongkat barunya, Kunon tampak gagah. Ia sempat memperagakan beberapa pose sebelum naik ke kereta, lalu menggunakan sihir airnya untuk melapisi roda kereta dengan lapisan air tipis agar perjalanan lebih stabil dan tidak terlalu berguncang. Ixio cukup terkesan dengan ide-ide Kunon. Sementara itu, Kunon merasa senang karena sihirnya akhirnya berguna dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai kemampuan akademis tanpa manfaat nyata. Kakaknya teringat masa lalu, ketika Kunon masih menjadi anak yang murung, sering terjatuh karena Ixio lengah, lalu menangis seperti anak kecil. Kunon mengatakan kepada kakaknya agar tidak khawatir. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan anak yang dulu dan kini cukup kuat, bahkan merasa bisa hidup lebih lama dari seluruh umat manusia. Ucapannya membuat Ixio sedikit khawatir, karena Kunon terdengar lebih seperti Raja Iblis daripada seorang pahlawan yang bereinkarnasi. Namun, Ixio mengesampingkan pikirannya saat mereka akhirnya tiba di akademi. Di luar akademi, Kunon mendapati Mirika sudah menunggunya. Ia langsung menggoda gadis itu, sementara Ixio berdiri di samping dengan ekspresi canggung. Begitu masuk, Kunon merasa sedikit kewalahan. Ia bisa mendengar ribuan suara dan merasakan kehadiran ratusan siswa sekaligus. Ia membayangkan bahwa dirinya di masa lalu pasti akan merasa muak dengan situasi seperti ini. Namun kini berbeda, kekuatan sihirnya memberinya kepercayaan diri. Kunon meraih tangan Mirika dan melangkah masuk ke akademi. Sejak saat itu, ia langsung menjadi pusat perhatian. Banyak gadis berbisik bahwa siswa baru itu lebih mirip pangeran dari dongeng daripada murid biasa. Bahkan profesor yang ditugaskan menemaninya sempat gugup, karena ia diberitahu bahwa Kunon adalah anak yang sangat pemalu, padahal kenyataannya jauh berbeda. Profesor itu pun memperkenalkan diri sebagai Kas dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pemandu Kunon hari itu. Kunon mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan dengan Ixio dan Mirika, yang berjanji akan makan siang bersama nanti. Saat Kas mengajaknya berkeliling, Kunon tidak menyadari bahwa kehadirannya telah menimbulkan rasa tidak suka di antara para preman sekolah yang sebelumnya paling berpengaruh. Kas kemudian membawa Kunon ke ruang kelas khusus dan menjelaskan bahwa ia harus mengikuti 5 ujian untuk kelulusan, yang biasanya diselingi jeda di antara setiap ujian. Namun, karena akademi menerima perintah langsung dari ayah Kunon dan raja untuk menggabungkan semua ujian tersebut, Kunon menanggapi dengan serius bahwa hubungan dekat antara ayahnya dan raja jelas merupakan bentuk nepotisme, sesuatu yang sebenarnya tidak ia dukung. Mendengar itu, Kas segera berkata bahwa ia tidak ingin terlibat dalam urusan politik apapun dan memohon agar Kunon tidak menyeretnya ke dalam perdebatan. Oke. Kas kemudian menyerahkan lembar ujian dan memberi waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Setelah ujian selesai, Kunon kembali bertemu Mirika, dan mereka pun pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, sebelum mereka sempat sampai ke ruang makan, langkah mereka dihentikan oleh Pangeran Lile, kakak laki-laki Mirika. Wajahnya jelas menunjukkan amarah, terutama karena ada seseorang di sekolah yang kini lebih populer darinya. Kunon langsung merasakan tubuh Mirika menegang saat melihat kakaknya, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami siapa yang sedang ia hadapi. Emosinya hampir saja meledak, pangeran atau bukan, tidak ada yang berhak berbicara kasar kepada calon istrinya. Sebelum Kunon bertindak lebih jauh, Ixio segera maju dan mencoba menenangkan keadaan. Sayangnya,
Lile dan para pengikutnya tidak tertarik untuk berdamai. Mereka justru terus memprovokasi dan memperkeruh suasana. Melihat itu, Kunon memutuskan untuk bertindak dengan caranya sendiri. Secara diam-diam, ia menggunakan sihir untuk mengumpulkan tetesan air di sekitarnya dan menariknya ke celana Lile. Setelah itu, ia dengan santai menyebutkan bahwa sang pangeran tampaknya telah mengompol. Lile sangat marah, tetapi rasa malunya jauh lebih besar. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi untuk berganti pakaian. Sementara itu, Ixio memperingatkan Kunon agar tidak banyak bicara, karena tidak boleh ada yang tahu bahwa dialah pelakunya. Di sisi lain, Ixio mulai memikirkan dampak jangka panjang dari tindakan itu. Mereka baru saja menciptakan permusuhan dengan pangeran ke-6 kerajaan. Berbeda dengan Ixio, Kunon tampak sama sekali tidak terganggu. Ia menikmati burgernya dengan tenang, sementara Ixio hanya bisa berharap agar ujian mereka berjalan lancar tanpa masalah tambahan. Di tempat lain, amarah Lile semakin membara. Ia berjalan menyusuri lorong akademi dengan sikap mengintimidasi, membuat para siswa ketakutan. Bahkan para guru tidak luput dari kemarahannya. Saat Kas menegurnya dan memintanya untuk sedikit menenangkan diri, Lile justru menyuruhnya kembali ke dapur. Kembali di ruang makan, Kunon bertanya kepada Mirika dan Ixio apa sebenarnya masalah Lile dan mengapa ia begitu terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Mirika menjelaskan bahwa Lile kemungkinan besar bertindak seperti itu demi mempertahankan statusnya. Ia takut suatu hari nanti Mirika akan melampauinya. Mirika lalu menjelaskan bahwa Lile adalah pangeran ke-6, sementara dirinya adalah putri ke-9. Secara hierarki, posisi Mirika seharusnya berada di bawah Lile. Namun, karena ia bertunangan dengan Kunon, seseorang yang memiliki bekas luka sang pahlawan, status sosialnya melonjak dengan cepat. Sejak Kunon melakukan debut sosialnya, posisi mereka berdua kini bahkan lebih tinggi daripada Lile. Hal itulah yang membuat Lile panik dan berusaha keras agar tetap terlihat penting. Kunon menganggap semua urusan politik itu melelahkan dan membosankan. Mirika kemudian mengatakan bahwa bahkan jika Kunon bukan seorang penyihir atau pemilik bekas luka suci, ia tetap akan senang bertunangan dengannya. Kunon membalas dengan senyum dan rayuan, mengatakan bahwa ia juga merasa bahagia bertunangan dengannya. Ia bahkan berkata bahwa suatu hari nanti ia akan berlutut di hadapan ayah Mirika sebagai tanda terima kasih, meski ia menegaskan tidak akan pernah berlutut di hadapan pria lain lagi. Setelah itu, Kunon menyebutkan bahwa mungkin ia sebaiknya meminta maaf kepada Pangeran Lile atas kejadian tadi. Namun, baik Ixio maupun Mirika langsung melarangnya keras-keras. Menurut mereka, itu adalah ide yang jauh lebih buruk daripada berkencan dengan seseorang yang masih berteman dekat dengan mantannya. Tak lama kemudian, tibalah saat ujian akhir Kunon. Sebelum hari itu, ia berlatih sihir bersama Jenny. Seperti biasa, Kunon memunculkan gumpalan air, lalu Jenny memintanya untuk mengubah sensasinya hari itu. Kunon segera membekukan gumpalan tersebut. Saat Jenny menyentuhnya, ia mengatakan bahwa rasanya seperti apel, sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi bagi seorang kutu buku, penilaian seperti itu selalu dianggap benar. Jenny kemudian menyuruh Kunon menyentuh berbagai benda agar ia memahami beragam sensasi, lalu menggunakan pengalaman itu untuk mengembangkan sihirnya lebih jauh. Namun, alih-alih memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bercanda atau bersantai di rerumputan, Kunon justru langsung menunggang kuda begitu mereka tiba di sekolah. Ixio yang melihatnya keluar tampak terkejut dengan tingkah Kunon yang mencurigakan, tetapi akhirnya memilih membiarkannya. Tak lama setelah itu, Mirika datang berlari menyambut mereka. Kunon langsung bersikap sangat dramatis, mengatakan bahwa karena ini hari terakhirnya, ia akan menemuinya di sekolah, seolah-olah dunia akan berakhir setelah hari itu. Kunon kemudian masuk ke dalam gedung, tempat Kas memberitahunya bahwa ia akan mengikuti ujian akhir bersama siswa lainnya. Kunon terkejut, tetapi justru merasa senang, karena ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan kehidupan sekolah yang sesungguhnya. Ia lalu menoleh ke Kas dan mengatakan bahwa ia akan merindukan waktu-waktu berdua mereka di ruang khusus ujian. Kas tidak terlalu terusik oleh ucapan yang kurang pantas itu dan hanya mengatakan bahwa ia akan mengawasi Kunon serta mendoakan yang terbaik untuk ujiannya. Ixio berkomentar bahwa Kunon tampaknya menjadi sangat dekat dengan Kas. Kunon membenarkannya dan berkata bahwa mereka sering mengobrol selama sesi ujian. Ia bahkan menceritakan bagaimana Kas dulu mengikuti ujian untuk menjadi guru bersama seorang pria yang ia sukai. Namun, pria itu gagal, sementara Kas lulus. Kini Kas menjadi guru, sedangkan pria tersebut menganggur dan tidak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya. Mendengar cerita itu, baik Ixio maupun Mirika merasa sedikit khawatir dengan kesehatan mental Kas, mengingat topik-topik berat yang ia bahas dengan seorang anak. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika beberapa siswa lain menghampiri karena penasaran dengan Kunon. Atas arahan Kas, Kunon memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Mirika dan adik laki-laki Ixio. Entah mengapa, semua orang langsung terkesan padanya. Kunon kemudian berkata bahwa ia senang melihat tunangannya dan kakak laki-lakinya ternyata memiliki teman, karena sebelumnya tidak ada yang mendekati mereka dan ia sempat mengira mereka kesepian. Ixio segera menegur Kunon agar tidak meremehkan orang lain seperti itu. Mirika pun merasa malu dan menjelaskan bahwa ia memang sengaja meminta teman-temannya untuk memberinya ruang, agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kunon. Menyadari hal itu, Kunon segera meminta maaf dan mengatakan bahwa ia senang karena mereka semua memiliki teman. Ia menambahkan bahwa ia tidak berani langsung menanyakan apakah mereka penyendiri, karena hal itu tidak sopan, dan ibunya tidak pernah membesarkannya menjadi anak yang tidak tahu etika.
Ia bahkan hampir mengatakan bahwa tidak apa-apa jika tidak punya teman, sambil berpura-pura bahwa nasibnya jauh lebih buruk untuk membangkitkan simpati. Semua orang percaya pada akting Kunon. Namun Mirika tahu betul bahwa Kunon sebenarnya tidak memiliki masalah hidup tanpa teman, dan ia pun menegaskannya. Tak lama kemudian, ujian pun dimulai. Kas menyuruh Kunon berhenti memainkan merpati itu dan segera duduk di tempatnya. Mirika mulai menuntunnya ke kursinya, tetapi tiba-tiba Lile datang dan mendorong mereka berdua menjauh. Lile marah karena kabar tentang insiden pernikahan celana panjang baru-baru ini telah sampai ke istana. Bahkan para pelayan membicarakannya di belakangnya. Ia merasa semua orang di ruangan itu sama saja, bergosip di belakangnya karena tidak punya nyali untuk mengatakan apapun langsung di depannya. Amarahnya memuncak hingga ia mengepalkan tinjunya. Namun, Kunon tiba-tiba meraih tangan Lile dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa beberapa hari lalu ia belum sempat menyapanya dengan baik, dan ia benar-benar ingin menjalin hubungan yang baik dengan saudara iparnya. Seluruh kelas terkejut, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Lile, kecuali beberapa penjilat. Ini juga pertama kalinya seseorang menyapanya dengan cara seperti itu, membuat Lile kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kunon menggenggam tangannya dengan kuat, dan meskipun Lile berusaha sekuat tenaga, ia tidak mampu melepaskan diri. Dengan sikap sangat sadar sosial, Lile berkata bahwa ia tidak pernah memberi izin kepada Kunon untuk memegang tangannya atau berbicara dengannya. Namun Kunon sama sekali mengabaikan pernyataan itu. Ia justru memuji tangan Lile yang terlihat sangat jantan dan mengatakan bahwa ia ingin tangan itu melingkari lehernya. Ucapan itu terlalu berlebihan bagi Lile. Ia langsung menoleh ke Mirika dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan calon suaminya. Alih-alih menjawab, Mirika justru tertawa, karena ia tidak pernah membayangkan Lile bisa tersipu malu seperti itu. Lile semakin tersipu ketika seluruh kelas ikut tertawa melihat reaksinya. Ia pun menoleh ke Kunon dan memerintahkannya untuk melepaskan tangannya. Kunon akhirnya menurut dan meninggalkannya. Masalah itu pun berakhir dengan damai. Kas kemudian memulai ujian. Setelah selesai dan lembar jawaban diperiksa, ia mengumumkan bahwa semua siswa lulus. Semua orang bersorak gembira. Kunon merayakan kelulusannya bersama saudara laki-lakinya dan tunangannya. Malam harinya, Kunon pulang dan berpamitan dengan semua orang. Mereka merasa sedih harus berpisah dengan anak laki-laki yang unik namun menawan itu. Bahkan Lile pun tampak berubah setelah bertemu Kunon. Keesokan harinya, pelajaran sihir Kunon dengan Jenny dilanjutkan. Jenny menyuruhnya menciptakan sebuah topan kecil, dan Kunon berhasil melakukannya. Atas perintah Jenny, ia kemudian membagi topan itu menjadi 10 bola air, mewarnainya, lalu mengubah teksturnya. Jenny merasa puas, tetapi Kunon masih ingin menunjukkan lebih banyak. Ia mengatakan bahwa ia baru saja mempelajari sesuatu yang baru. Gumpalan air itu ia ubah menjadi seekor merpati putih yang terbang persis seperti merpati sungguhan. Melihat itu, Jenny langsung berlutut. Ia menyadari bahwa Kunon kini secara resmi adalah penyihir yang jauh lebih hebat darinya, bahkan sampai-sampai ia merasa akan kehilangan pekerjaannya sebagai pengajar. Jenny pun memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran itu kepada Kunon saat minum teh, dan memintanya bersiap secara mental karena ia memiliki kabar yang sangat mengejutkan. Kunon menyuruh Iko pergi terlebih dahulu, lalu bertanya kepada Jenny apakah ia sebenarnya adalah seorang dewi dari dunia lain yang datang untuk mengajarinya, dan kini harus kembali ke dimensi ilahinya. Jenny merasa geli dengan ide itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia mengatakan kepada Kunon bahwa dirinya sudah tidak punya apapun lagi untuk diajarkan, karena Kunon kini sudah jauh lebih hebat darinya. Mendengar itu, Kunon bangkit dan berkata bahwa ia tidak ingin melepaskannya sebagai guru. Trik-trik kecil yang diciptakan Jenny untuk membuatnya terus sibuk dan memperpanjang masa belajarnya justru membuatnya memahami sihir jauh lebih dalam dibandingkan pelajaran biasa di kelas. Lebih dari itu, Kunon sangat bersyukur karena Jenny lah yang menginspirasinya untuk menciptakan mata menggunakan sihir. Kunon ingin mempertahankan Jenny sebagai gurunya dan bahkan menawarkan kenaikan gaji. Namun, untuk pertama kalinya, Jenny bersikap jujur dan mengatakan bahwa selama ini ia sudah dibayar lebih dari seharusnya. Kini, ia benar-benar tidak punya pekerjaan lagi. Ia menyarankan Kunon mencari guru yang jauh lebih hebat darinya untuk melanjutkan studi, tetapi Kunon menolak. Ia menegaskan bahwa dirinya bisa berkembang sejauh ini justru karena tipu daya kecil Jenny, dan ia malah menuntut agar Jenny terus menipunya lebih jauh lagi. Saat Kunon mengucapkan itu, berbagai hewan yang terbuat dari air muncul dari segala arah dan memeluk Jenny. Pemandangan itu semakin meyakinkannya bahwa perannya dalam kehidupan Kunon memang telah berakhir. Setelah itu, Jenny meninggalkan rumah Kunon dan memutuskan untuk menjadi penyihir yang lebih baik lagi, terinspirasi oleh kerja keras dan dedikasi muridnya. Tak lama kemudian, Iko memberitahu Kunon bahwa Flora juga telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kurikulumnya telah selesai, dan Kunon dinyatakan lulus. Flora tidak menunggu untuk berpamitan karena tahu dirinya akan terlalu emosional. Karena itu, Kunon memutuskan untuk menulis surat terima kasih untuknya. Iko sempat menyuruh Kunon menanyakan pada Flora apakah ia memiliki pelayan tampan di rumahnya, dengan tinggi lebih dari 6 kaki, karena Iko sedang mencari calon suami. Kunon pun bertanya pada Iko apakah ia benar-benar berniat berhenti bekerja dan menikah. Iko menjawab dengan yakin bahwa Kunon sekarang sudah mampu mengurus dirinya sendiri dengan sempurna. Menurutnya, inilah waktu yang tepat untuk menikah, karena kesempatan berkencan setelah itu akan sangat terbatas. Saat makan malam,
Kunon memberitahu orang tuanya bahwa semua gurunya telah berhenti mengajar, dan Jenny menyarankannya untuk mencari penyihir luar biasa sebagai guru berikutnya. Lalu Kunon bertanya kepada ayahnya apa gunanya menjadi sahabat terbaik raja jika ia bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil ini. Ayah Kunon menjelaskan bahwa hanya raja dan orang-orang yang diberi wewenang langsung olehnya yang dapat bertemu dengan para penyihir kerajaan. Mereka jarang meninggalkan kastil dan tidak berinteraksi dengan rakyat biasa. Kini Kunon memahami dilema itu dan sudah menyiapkan solusinya. Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa lain kali, saat ayahnya pergi menemui raja, ia ingin ikut ke istana. Di sana, ia akan berpura-pura tersesat. Para penyihir kerajaan akan menemukannya dan, berkat semacam perlindungan alur cerita, ia akan diterima sebagai murid mereka. Ayah Kunon menyuruhnya berhenti menonton terlalu banyak anime dan K-drama, karena hal seperti itu tidak terjadi di dunia nyata. Ia juga mengatakan bahwa rencana tersebut sama sekali tidak menjamin keberhasilan. Meski begitu, Kunon tetap yakin bahwa rencananya akan berjalan sesuai harapannya. Kunon lalu meminta bantuan ibunya. Karena sangat menyayanginya, sang ibu pun memohon kepada ayah Kunon untuk melakukan sesuatu. Pria itu sangat mencintai istrinya, sehingga akhirnya setuju untuk berbicara dengan raja mengenai hal tersebut, meskipun ia tidak terlalu berharap rencana itu akan berhasil. Beberapa hari kemudian, seorang penyihir ulung menerima sebuah berkas dari penyihir tingkat tinggi lainnya. Ia terkejut melihat seorang penyihir magang dipertimbangkan untuk menjadi murid penyihir kerajaan bernama So. Namun, gadis yang membawa berkas itu mengatakan bahwa anak laki-laki tersebut sangat berbakat, dan Putri Mirika sangat jatuh cinta padanya. Sang penyihir tidak mempermasalahkan hal itu dan mulai membaca berkas Kunon dengan saksama. Isinya saja sudah cukup untuk membuatnya tertarik pada anak laki-laki tersebut. Beberapa hari berlalu sejak saat itu, hingga akhirnya Kunon menerima panggilan dari istana kerajaan untuk menghadap penyihir kerajaan. Ia naik kereta kuda bersama ayahnya, yang terlihat cukup senang dengan bagaimana semua hal berjalan. Kunon sempat berpikir bahwa hubungan antara raja dan ayahnya pasti sangat dekat jika mereka sampai diberi kesempatan seperti ini. Namun, ayahnya menjelaskan bahwa alasan sebenarnya adalah karena kepala penyihir istana tertarik pada Kunon dan kemampuannya, serta ingin bertemu langsung dengannya. Di dalam kereta, ayahnya bertanya sihir apa saja yang bisa Kunon lakukan saat ini. Kunon segera melafalkan mantra dan menciptakan bola air kecil, yang dalam sekejap berubah menjadi seekor kucing hitam dan duduk manis di pangkuannya. Ayahnya terkejut dan takjub melihatnya. Ia bahkan tak percaya bahwa hal seperti itu bisa dilakukan dengan sihir, lalu mencoba menyentuh kucing kecil tersebut. Yang membuatnya semakin heran, kucing itu sama sekali tidak terasa seperti sihir atau air. Sentuhannya terasa persis seperti kucing biasa yang bisa ditemui di jalan. Kunon menjelaskan bahwa ia baru saja menguasai wujud hewan sepenuhnya. Sebelumnya, ia hanya mampu menciptakan hewan transparan, tetapi belakangan ini ia sudah bisa memberi warna sesuai keinginannya. Ayahnya pun bermain dengan kucing itu dengan gembira. Kunon lalu bertanya apakah mereka sebaiknya memelihara kucing sungguhan di rumah. Seperti kebanyakan ayah, ia langsung menolak. Menurutnya, rumah akan menjadi berantakan, dan ia juga bisa tersandung serta melukai diri sendiri. Selain itu, ia mengatakan bahwa ibu Kunon lebih menyukai anjing, jadi mereka memang tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, kereta mereka memasuki ibu kota. Di sana, mereka disambut oleh seorang gadis berambut perak bernama Raisya, putri kedua kerajaan sekaligus kakak dari Mirika. Kunon menyapanya dengan ramah dan bercanda bahwa ia sangat beruntung memiliki saudari ipar secantik dirinya. Ayahnya sempat meragukan apakah putranya cocok dengan kehidupan seperti itu, tetapi memilih untuk memikirkannya nanti. Raisya tersenyum dan mengatakan bahwa ia telah banyak mendengar tentang Kunon dari Mirika, dan sangat ingin mengobrol dengannya. Ia juga memperhatikan kucing hitam itu dan bertanya apakah kucing tersebut membutuhkan makanan khusus. Namun, saat ayah Kunon menurunkan kucing itu ke tanah, Kunon menghentikan mantranya. Seketika, kucing itu kembali menjadi genangan air. Melihat hal itu, Raisya menyadari bahwa kemampuan Kunon jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Meski ayah Kunon tampak sedih karena tidak sempat memberi nama kucing tersebut, Raisya menawarkan diri untuk mengantar Kunon ke Menara Hitam. Ayah Kunon sendiri mengatakan bahwa ia akan berbincang dengan raja terlebih dahulu, lalu mungkin pulang. Kunon meminta ayahnya agar tidak khawatir. Setelah dari Menara Hitam, ia berencana mengunjungi Mirika dan mungkin mengajaknya berkencan berdua. Ayahnya menyuruh Kunon menikmati waktunya dan berjanji akan menyiapkan kereta kapanpun ia ingin pulang. Raisya pun segera mengantar Kunon menuju Menara Hitam, sambil bertanya di sepanjang perjalanan apakah Kunon merasa nyaman berjalan atau membutuhkan bantuan. Kunon menjawab bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, ia langsung melontarkan banyak pertanyaan yang justru membuat Raisya kebingungan, karena tingkatnya sudah seperti diskusi kelas berat dalam dunia sihir. Raisya pun berkata bahwa ia tidak bisa melakukan pembahasan serumit itu sambil berjalan. Ia lalu mengalihkan topik dengan bertanya apakah Kunon mengetahui berapa banyak anak yang dimiliki raja. Kunon mengaku belum pernah memikirkan hal tersebut sebelumnya. Mendengar itu, Raisya menjelaskan bahwa raja adalah sosok yang luar biasa dan telah memiliki 7 pangeran serta 10 putri. Raisya sendiri adalah putri kedua, sementara Mirika merupakan putri ke-9. Raisya kemudian menceritakan hal yang membuat kerajaan ini berbeda dari negara lain. Sistem suksesi takhta tidak diwariskan kepada anak tertua, melainkan menggunakan sistem meritokrasi.
Dalam sistem ini, semua pangeran dan putri dinilai berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka. Penilaian itu bisa berbeda-beda, tergantung bakat serta tingkat pengabdian masing-masing pada bidang yang mereka tekuni. Artinya, bahkan pangeran atau putri termuda pun memiliki kesempatan yang sama untuk naik tahta, tanpa memandang usia. Raisya juga mengungkapkan bahwa ia sendiri telah melepaskan hak atas tahta. Ia memilih jalan sebagai penyihir dan kini tengah berusaha mengasah kemampuannya agar menjadi salah satu penyihir terbaik yang dibutuhkan negara. Saat mereka melewati sebuah lorong, Kunon tiba-tiba merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya ke arah jendela. Tanpa sadar, ia menatap sebuah menara gelap, tempat ia bisa merasakan kehadiran berbagai makhluk magis. Tak lama kemudian, Raisya menyampaikan hal penting. Ia merasa ada kemungkinan kecil Kunon bisa terseret ke dalam perebutan suksesi tanpa alasan yang jelas. Raisya menasihatinya agar tidak bergabung dengan faksi manapun sampai ia benar-benar yakin dengan pilihannya. Ia juga mengingatkan Kunon untuk berhati-hati dalam berbicara, agar tidak mengucapkan sesuatu yang bisa digunakan orang lain untuk menjatuhkannya. Sebagai balasan atas nasihat berharga itu, Kunon memutuskan untuk menunjukkan teknik sihir khusus miliknya. Ia membekukan lapisan tipis air di bawah sepatunya, menciptakan permukaan es yang memungkinkan mereka meluncur seperti bermain seluncur es. Raisya langsung menyukai ide tersebut dan meminta Kunon membiarkannya mencoba. Kunon pun dengan cepat menggunakan sihir yang sama pada Raisya. Tak lama kemudian, mereka berdua meluncur menyusuri koridor seperti anak-anak yang sedang bersenang-senang. Para penjaga segera mengejar mereka, karena tidak mungkin membiarkan Raisya terluka. Sayangnya bagi para penjaga, Kunon dan Raisya jauh lebih cepat dan berhasil lolos. Namun, keberuntungan mereka tidak berlangsung lama. Seorang ksatria melihat mereka dan langsung mengejar. Kunon sempat bertanya apakah mereka sebaiknya berhenti, tetapi Raisya terlalu menikmati permainan itu. Ia yakin mereka bisa berlari lebih cepat dari sang ksatria. Ternyata ia salah. Ksatria tersebut berhasil menangkap mereka dan membawa keduanya ke taman, tempat mereka dimarahi habis-habisan. Setelah itu, mereka diantar ke sebuah menara, tempat Kunon diperkenalkan kepada Akhert, kepala penyihir kerajaan. Kunon merasa sangat tersanjung. Di saat yang sama, ia menyadari betapa luasnya dunia sihir yang belum ia ketahui. Sebelumnya, ia sudah menganggap sihir Raisya sangat mengesankan, tetapi Akhert jelas berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Akhert langsung bertanya apakah Kunon terlahir dengan jambul air. Kunon menjawab ya, lalu mengakui bahwa ia sendiri tidak terlalu memahami arti dari jambul-jambul tersebut. Akhert pun menjelaskan bahwa terdapat 7 jenis lambang yang dimiliki para penyihir. Lambang-lambang itu berkaitan dengan afinitas sihir, yaitu api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan unggas. Setiap lambang memiliki peringkat bintang dari 1 hingga 5. Karena itu, 2 bintang milik Kunon sebenarnya tergolong cukup umum. Raisya menimpali bahwa dirinya sendiri juga merupakan penyihir angin dengan lambang 2 bintang. Kunon segera mengerti dan berkata bahwa ia bisa langsung merasakannya. Menurutnya, dirinya dan Raisya seperti keju olahan Amerika, sedangkan Akhert terasa seperti keju parmesan tua berkualitas tinggi. Akhert setuju dengan perumpamaan itu dan mengungkapkan bahwa ia sendiri adalah penyihir bintang 4. Tak lama kemudian, Akhert membawa mereka ke area latihan di bawah menara. Ia memberitahu Kunon bahwa ia ingin mengujinya sedikit untuk melihat sejauh mana kemampuan sihirnya. Kunon merasa agak gugup. Ia sempat bertanya-tanya apakah ini berarti seorang penyihir kerajaan mungkin akan menjadi tutornya jika ia berhasil lulus ujian. Namun, ia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Akhert segera memanggil seorang murid yang lebih tua, yang juga merupakan penyihir kerajaan, dan memintanya untuk mendemonstrasikan sihir air. Penyihir itu melafalkan mantra, dan seketika tetesan-tetesan air ajaib muncul di udara, membentuk pola yang indah dan bercahaya. Akhert lalu menoleh ke arah Kunon dan memintanya menaklukkan sihir anak itu dengan sihirnya sendiri. Kunon teringat pada perkataan Jenny, yang pernah mengatakan bahwa ia bukan hanya bisa menciptakan air, tetapi juga memanipulasi air yang sudah ada di sekitarnya. Selama ini, hal itu tidak pernah menjadi masalah baginya. Namun, ia menyadari bahwa ia belum pernah mencoba mengendalikan air yang diciptakan oleh penyihir lain. Akhert jelas memberinya tugas yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, baik oleh Kunon maupun Jenny, dan sekarang ia harus menghadapinya secara mendadak. Kunon memutuskan untuk mencobanya. Ia segera berusaha merebut kendali atas tetesan air milik penyihir berambut perak itu. Pada awalnya, Kunon mengira usahanya akan berhasil. Namun, tetesan air itu mulai melawan. Penyihir tersebut mampu mempertahankan kendali atas sihirnya sendiri tanpa kesulitan. Akhert tampak sangat tertarik melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kunon bukan tipe yang mudah menyerah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghabiskan semua staminanya untuk mencoba merebut kendali. Di luar dugaan, Kunon berhasil mengambil 2 bola air dari penyihir yang jauh lebih berpengalaman itu, sebelum akhirnya kendalinya terhenti. Kunon berlutut sambil terengah-engah. Sementara itu, penyihir berambut perak tersebut dengan jujur mengakui bahwa ia tidak pernah menyangka seorang anak kecil mampu merebut 2 bola air miliknya. Akhert kemudian menoleh ke arah para penyihir lain dan menyatakan bahwa ia bersedia membimbing Kunon secara langsung. Namun, para penyihir lain segera ikut campur dan menyatakan bahwa mereka juga ingin menjadikan Kunon sebagai murid. Akhert langsung menyuruh mereka semua diam. Ia ingin melihat lebih jauh kemampuan Kunon, lalu memintanya menciptakan sesuatu yang terlintas di pikirannya.
Kunon segera menggunakan sihir airnya untuk menciptakan sebuah trampolin. Salah satu penyihir langsung melompat-lompat di atasnya dengan penuh semangat, menikmati pengalaman itu. Penyihir lain pun mulai mengantre, ingin mencoba sendiri, memahami cara kerjanya, dan melihat apakah mereka bisa menirunya. Namun, Ahart mengatakan bahwa ia ingin Kunon bermalam di kastil agar mereka bisa melihat kemampuan lain yang ia miliki. Kunon pun menjawab dengan sopan bahwa, sayangnya, ia sudah memiliki janji kencan dengan Mirika malam itu dan harus mengajaknya makan malam. Saat itu juga, Raisya bertanya apakah Kunon bisa menciptakan makhluk hidup lain dari sihirnya, atau bahkan manusia. Kunon menjawab bahwa ia bisa melakukan keduanya. Ia lalu menciptakan sebuah boneka manusia dari sihir air yang menyerupai seorang pelayan. Namun, hasilnya masih belum sempurna. Wujud pelayan itu tampak agak transparan, dan gerakannya pun belum stabil. Salah satu penyihir berambut perak bertanya apakah boneka itu bisa dibuat melakukan sesuatu. Kunon menceritakan pengalamannya saat mencoba membuat boneka-boneka tersebut terbang. Sayangnya, percobaan itu tidak berjalan baik karena boneka itu terlihat aneh dan konyol saat melayang. Ahart pun menjadi tertarik dan meminta Kunon mendemonstrasikannya. Kunon mulai bermain-main dengan boneka itu, melemparkannya ke udara berulang kali. Aksi tersebut menakut-nakuti setengah penghuni kastil, membuat Kunon kembali dimarahi, dan akhirnya mereka semua harus meminta maaf. Tak lama kemudian, matahari mulai terbenam. Ahart memberitahu Kunon bahwa ia telah lulus ujian. Ia juga mengatakan akan secara pribadi menugaskan seorang penyihir untuk membimbing Kunon agar bisa mengembangkan sihirnya dengan lebih baik. Kunon sangat gembira dan segera memberitahu ayahnya. Namun, ayahnya justru marah karena sudah 2 kali dalam beberapa jam menerima keluhan tentang ulah Kunon. Ia menegur Kunon karena dianggap belum bertanggung jawab dalam menggunakan sihirnya. Tak lama setelah itu, ayah Kunon kembali ke rumah besar mereka, meninggalkan Kunon bersama Raisya. Raisya pun menyadari bahwa Kunon harus segera menemui Mirika, atau ia akan terlambat untuk makan malam. Raisya mengatakan bahwa mereka harus menggunakan sihir agar bisa sampai tepat waktu. Mereka pun memutuskan melakukan percobaan kecil. Kunon menciptakan gelembung air, lalu Raisya menggunakan sihir anginnya untuk mendorong mereka ke depan, seperti karpet ajaib. Mereka melayang di udara dan berhasil mencapai dekat kamar Mirika dalam waktu singkat. Sayangnya, Raisya lupa mengurangi kekuatan sihirnya secara perlahan dan langsung menghentikannya. Akibatnya, mereka terjatuh dan kembali ditangkap oleh Ksatria Daryo untuk ketiga kalinya hari itu. Ksatria tersebut sangat marah dan kembali memberi mereka ceramah panjang lebar, sementara Mirika menunggu Kunon dengan gaun indahnya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.